Isim nakirah. Kenapa memakai isim nakirah? Lafad lailan menunjukkan ila taqlili muddati, menunjukkan masa waktunya yang sangat singkat. Jika diperkirakan tempat duduk Nabi dari berangkat ke balik lagi, itu tempat duduknya masih amat. Subhanallah. Mungkin apa gak? Kagak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan pada waktu malam? Minal Masjidil Haram. Minnya min lil ibtida'il min lil ibtida'. Min lil ibtida'. Wit jadi wong Jawa ya. Wit saking Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa tu Mekamaring. Waduh. Nah, itu tuh. Min itu ketahuannya oleh kalimat. Karena berarti minnya min lil ibtida, bukan min yang lain. Wit daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, nyampe ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adanya di kota suci Mekah, Masjidil Aqsa adanya di Baitul Maqdis, di Palestina atau Yerusalem ya. Nah, Yerusalem. Kenapa si baginda Nabi diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan ke Masjid Kuba itu, atau ke Masjid Yaman gitu, ya, bukan ke Masjid Turki gitu, tapi malah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kenapa nggak ke Turki gitu? Oh, alasannya libu'dihi minhu, karena masjid terjauh dari Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Subhanallah, jadi masjid terjauh dari Masjidil Haram bukan masjid yang ada di kota Yaman, bukan masjid yang ada di Hadramaut Yaman sana atau di Turki sana, melainkan Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, Palestina. Maka Nabi diisrokan dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu paling jauh-jauhnya masjid. Subhanallah. Nah, adapun Masjidil Aqsa awwalu masjidin buniya fil ba'dal Ka'bah. Jadi Masjidil Aqsa ialah masjid yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi setelah Ka'bah. Jadi bangunan pertama yang dibangun oleh Allah adalah Ka'bah, Baitul. Bangunan yang kedua adalah Masjidil. Kalau Ka'bah mah jelas di dalam surat Al-Imran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya bait, rumah. Maka di sini ayat Ka'bah. Wudi'a lin-nas, yang dipersiapkan untuk manusia. Lalladzi bi Bakkah, yang adanya di kota suci Mekah. Mubarakah, sifatnya diberkahi kota suci Mekah. Alladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Jadi setelah Allah membangun Ka'bah, maka berikutnya Allah membangun Masjidil Aqsa. Subhanallah. Jadi huwa al-Masjidil Aqsa awwalu masjidin buniya fil ardi ba'dal Ka'bah banahu Adam. Yang merenov siapa? Yang membangun siapa? Banahu Adam, yang telah membangun Nabi Allah Adam alaihi salam ba'da an banal Ka'bah. Setelah selesai Nabi Allah Adam alaihi salam merenovasi Ka'bah, maka berikutnya Nabi Allah Adam merenovasi masjid yang ada di Palestina. Subhanallah, bi arba'ina sana, mangsa 40 tahun. Jadi selesai merenovasi Ka'bah sampai 40 tahun,
baru pindah merenovasi Masjidil Aqsa. Yang merenovasi yang pertama adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Adapun Nabi Ibrahim ke sini itu semua merenov semua merenov. Adapun bangunan pertama adalah bangun yang diciptakan oleh Allah, emang disediakan untuk manusia. Cuman jangan Tuhankan, itu doang. Nah itu adalah Masjidil Aqsa. Bahkan diceritakan Masjidil Aqsa adalah masjid terdekat ke langit. Tuh. Jadi masjid terdekat ke langit itu adalah Masjidil Aqsa. Makanya Nabi diisrokannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kalau di dalam tafsir Munir. Kalau di dalam tafsir Munir, kenapa Nabi diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan ke masjid yang lain? Liqurbihi ilas sama'id dunya. Karena Masjidil Aqsa ialah masjid terdekat kepada langit dunia. Itu. Subhanallah. Makanya sehebat apapun orang-orang siapa tuh yang ngancurin orang-orang Yahudi, tetap itu mah sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu. Kalau mau hancur udah dari dahulu. Bombardir bermacam. Nanti walaupun sekarang dirampas, nanti akan kembali lagi. Memang itu mah Allah yang menjamin. Dua negara itu, satu Palestina, yang kedua tanah suci Mekah. Subhanallah. Di situ baginda Nabi. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad diisrakan dan dimirajkan dari Masjidil Haram ay Makkah, dekatnya Makkah, ilal masjidil aqsa, menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna, yang mana sifat Masjid Aqsa ini alladzi barakna, kata Allah, aku telah memberkahi haulahu, di dalam sekeliling Masjidil Aqsa, sekeliling Masjidil Haram. Dengan apa? Bisimar, dengan buah-buahan. Subhanallah. Jadi di Masjidil Haram walaupun kagak ada pohon pete, pasti ada buah. Walaupun kagak ada pohon jengkol, pasti ada buah. Karena emang itu udah janji Allah. Sudah janji. Di kita mah walaupun tanah Indonesia tanah surga, benar ya? Tanah Indonesia tanah surga. Jangankan kita nanam, kita makan kecapi atau makan rambutan, ditelan sama biji-bijinya keluarin. Jadi benar bagaimana? Nah, namanya tanah surga, tanah Kayaknya jarang orang yang menanam pohon kecapi, jarang. Eta mah hasil ngising kabeh di kebun. Bener ya? Karena saking suburnya tanah Indonesia. Kita makan kecapi sama biji-bijinya ditelan. Ngising di kebun. Ngising di kebun, tunggu 2 bulan, insya Allah jadi petet. Bener ya? Karena tanah subur, tanah surga Indonesia beda dengan di Masjidil Haram tandus. Boro-boro bisa menanam pohon cau, yang ada juga kurma, paling begitu. Makanya kurma pindah ke sini mah jarang. Tapi itu mah sudah janji Allah, kota suci Mekah, kota suci Masjidil Aqsa, alladzi barakna, Allah yang menjamin, yang akan memberikan keberkahan haulahu, di dalam sekeliling Masjidil Haram, sekeliling Masjidil Aqsa, bisimar, dengan buah-buah, wal anhar, wahangan-wahangan. Bahkan menurut cerita, seluruh air yang ada di dunia ini bersumber dari Palestina. Subhanallah ya. Makanya alhamdulillah, karena alladzi barakna haulah. Nah itu, bahkan itu seluruh air, itu pam terbesarnya itu adanya di Aqsa. Subhanallah. Wal anhar, wahangan, bengawan. Alhamdulillah nyampe Tangerang. Alhamdulillah nyampe Ancol. Alhamdulillah. Maka maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kepada hamba tersebut yang bernama Nabi Muhammad min ayatina, daripada kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita juga kalau lagi putus cinta galau, suruh keluar sama orang tua, bener. Coba keliling dunia, dunia tidak selebar daun kelor. Bener bagagak? Tuh bahasa kita mah begitu tuh. Nah, daun ada istilah begitu kan? Lu ngelamun mulu, kagak ada lagi perempuan aja. Wah, pokoknya mama gua mau bunuh diri aja, bukan kalau kagak kawin sama dia mah saya mah mau bunuh diri, blow on. Bener ya? Nah itu kata istilah orang tua kita, main sono, lihat dunia, dunia tidak selebar daun. Bahasa kitanya mah gitu tuh ke Nabi Muhammad ngapain sih ngelamun mulu? Ngelamun mulu, udah jangan terlalu-lalut dalam kesedihan, diajak jalan-jalan tuh melalui kendaraannya namanya buruk. Namanya kendaraannya adalah buruk itu diambil dari kata barqun itu artinya kilat. Jadi jalannya seperti menyambarnya kilat. Bagaimana menyambarnya kilat? Begitu menyambar, pada hari itu datang diperkirakan 500 km, sekedip mata langsung nyampe. Fortuner mah Lexus kalah sama buruk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kendaraan Nabi tidak ada yang menandingi Lexus, Fortuner, apalagi Ayla. Kalah sama kendaraan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buruk diambil dari kata barqun, yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fi. Jadi barqun itu diambil dari kata kilat, secepat kilat. Itulah kendaraan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendaraannya adalah buruk, dihafid oleh dua malaikat Jibril dan Mikail. CS-nya adalah Jibril dan Mikail. Makanya harus bawa pengawal sebenarnya mah kalau jalan-jalan, bener, jangan sendirian. Jadi kalau jalan malam jangan sendirian. Pantes saya ki gondrong, diomelin mulu sama guru saya. Medi kalau jalan malam jangan sendirian, bawa teman. Minimal bertiga, bener. Ini mungkin ini ya. Mungkin sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekelas Rasulullah aja dikawal. Dikawal oleh siapa? Jibril. Itu dikawal. Kalau kita mah karena pengen kagak ketahuan nganjang sendirian. Subhanallah, sekelas Nabi masih dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail. Maka kalau kita jalan rame-rame kan ngobrol, itu apa? Oh ini. Nabi juga ngobrol begitu dalam perjalanan. Maka diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra berhenti di 5 tempat menemukan 17 kejadian. Itu yang ditemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagiannya padahal banyak yang ditemukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kemahaagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan alam dunia doang yang ditempuh oleh Rasulullah, alam jabarut, alam malakut, alam lahut, nembus sidratul muntaha. Kita mah keliling dunia doang, sangyang lagi, makanya puyeng kita mah. Ya, sangyang, aspal lagi, danau lagi, puyeng, makanya jalan-jalan yang jauh. Kali-kali jalan yang jauh. Kalau kita mah puyeng mulu. Kerjaan, kontrakan di situ, datang ke kontrakan, puyeng, ke kerjaan, puyeng. Karena kali-kali refreshing yang jauh-jauh. Nah, Allah memperlihatkan kemahagungan dan kemahabesaran kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, Muhammad, lihatlah ciptaan aku ini. Bukan alam dunia doang, bukan alam malakut doang, bukan alam jabarut doang, masih ada alam la. Subhanallah. Tapi ketika pesononya ke alam lahut, Jibril tidak bisa. Subhanallah. Udah sampai sini aja kata Jibril. Mentok kan, Jibril juga kebakar, nggak kuat.
Segitu sekelas malaikat. Makanya kalau kiai nyuruh sama santri udah jangan ikut. Jangan. Itu bakalan kuat nantinya. Pernah ada cerita begini. Cerita Ki Ahmad kan? Cerita Ki Ahmad ngumbara mencari istri, akhirnya bener dapat istri, cuman tidak bilang-bilang sama santrinya, santrinya kalau dia sudah beristri, akhirnya berkunjung ke rumah mertua, ngajak santri, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Ya Ahmad tuh bareng santrinya, istrinya di dalam kamar. Ya Ahmad masuk aja ke dalam kamar, santrinya bingung, ini kenapa Kiai Bloon ini? Kiai masuk kamar aja dari santri ini. Kata santrinya, kenapa ini guru kita masuk kamar aja, kapan kawinnya? Wah, subhanallah. Kata santrinya, haram Kiai. Haram Kiai. Kata Ki Ahmad, harum. Subhanallah. Emang Ki Ahmad itu udah menikah. Cuman santri kagak tahu. Makanya ilmu kima nggak boleh bisa diikuti sama santri, ilmu kayak gituannya mah udah. Subhanallah, itulah linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah ayat motivasi, ayat ibrah, ayat tasliyah untuk kita. Jikalau kita sedang galau, maka harus jalan, harus healing, cari solusi. Seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih panjang sebenarnya kalau diceritain, masih banyak. Udah singkat aja gitu aja, nanti insyaallah kita lanjutkan. Tabarukan ini bulan Rajab, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita. Amin. Karena dijelaskan di dalam hadis, apabila menceritakan tentang kisah Isra wal Mi'raj, yaitu Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Ampuni dosa kedua orang tua kita. Amin. 4 malaikat akan menghapus, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Tabarukan diri. Masyaallah. Tabarukan. Ayo doa ya. Tabarukan. Dan bisa mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan dan kita ajarkan juga kepada anak keluarga kita barangkali. Amin. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana wa alhamdu wa as-subhu man yanbaghi li jalalil karim. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'il amwat wa taqabbal biha jami'il hajat. Amin. Wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha ta'ala darajat wa tuballighna biha al-khayr wa tadfa'na bil hayat wa وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم قد سعدك بالصفارة المتسلسلة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والذين خلقوا ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين واجعلنا للمتقين إماما آمين اللهم يا غني حميد يا رحيم يا ودود آمين أغننا في حلالك حرامك بطاعتك آمين أمن اللهم إنا نسأل رضاك والجنة آمين أعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا الله يا غفار وبارك قلوبنا في نور يا رب القلوب ثبت قلوبنا على دين كل قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وادخلنا الجنة مع الأبرار آمين يا الله يا كريم يا ساتر يا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين